Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas mengenai satuan sudut dan mengenal segitiga siku-siku. Sesuatu yang bisa diukur itu memiliki satuan ukuran untuk mengukurnya. Misalnya panjang, satuannya meter, sentimeter, dan lain-lain. Begitu pula dengan sudut. Sudut adalah simpangan arah antara dua garis lurus yang bertemu pada satu titik atau titik vertex. Satuan sudut yang paling sering kita temui dan dipergunakan adalah derajat. Dilambangkan seperti bundaran. Perhatikan gambar berikut. Gambar pertama, lingkaran, artinya satu putaran, besar sudutnya 360 derajat. Gambar kedua, setengah putaran. Gambar ketiga, seperempat putaran. Gambar keempat, 1/360 putaran. Dari gambar tersebut, kita bisa menghitung besar sudutnya, yaitu sebagai berikut. Setengah putaran. Itu nilainya setengah dikali 360 derajat, maka besarnya 180 derajat. Jika seperempat putaran, maka seperempat kali 360 besarnya 90 derajat. Jika 1/360 putaran, itu nilainya 1/360 dikali 360 derajat, nilainya 1 derajat. Paham ya? Dan Ibu yakin kalian bisa menghitung besar sudut 1/8 putaran dan 1/12 putaran. Selain satuan derajat, kita juga mengenal ukuran radian yang dilambangkan dengan rad. Perhatikan gambar berikut. Satu radian atau satu rad adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh dua buah jari-jari lingkaran yang berjari-jari R dan membentuk busur sepanjang R juga. Maka dari gambar di atas bahwa besar sudut POQ itu sama dengan panjang busur PQ per R radian. R per R nilainya 1, maka 1 radian. Nah, apa hubungan derajat dengan radian? 1 radian itu sama dengan panjang busur PQ per keliling lingkaran dikali 360 derajat. Panjang busur PQ itu R, keliling lingkaran 2πr dikali 360 derajat, kemudian kita sederhanakan menjadi 180 derajat per pi. Sehingga 1 pi radian nilainya 180 derajat. Nah, jika 180 derajat itu 1 pi radian, maka satu putaran atau 360 derajat nilainya 2 pi radian. Kemudian, kembali ke 1 radian tadi. Jika kita ubah ke dalam derajat, maka 180 derajat dibagi 3,14 nilainya mendekati 57,3 derajat. Mari kita ubah satuan sudut berikut. Jika sudutnya 90 derajat, maka 90 derajat per 180 derajat pi radian, sehingga nilainya setengah pi radian. Jika sudutnya 30 derajat, maka 30 derajat dibagi 180 derajat pi radian, sehingga nilainya 1/6 pi radian. Nah, jika sudutnya 1 derajat, maka 1 derajat per 180 derajat pi radian, sehingga nilainya 1/180 pi radian. Jadi, perhatikan satuannya ya, derajat, pi radian, atau radian. Untuk lebih memahaminya lagi, mari kita bahas contoh soal berikut. Yang pertama, nyatakan sudut 53 derajat ke dalam pi radian dan radian. Maka 53 derajat itu sama dengan 53 derajat per 180 derajat pi radian. 53 dibagi 180 hasilnya 0,294. Kemudian nilai pi kita ganti dengan 3,14. Sehingga 0,294 dikali 3,14 hasilnya 0,924. Satuannya radian. Contoh yang kedua. Nyatakan sudut 1,2 radian ke dalam satuan pi radian dan derajat.
maka 1,2 radian sama dengan 1,2 per 3,14 pi radian. 1,2 dibagi 3,14 nilainya 0,382, satuannya pi radian. Kemudian dalam satuan derajat, maka 1,2 radian itu sama dengan 1,2 dikali 180 derajat per pi. Kenapa dikali 180 derajat per pi? Karena yang tadi 1 radian nilainya 180 derajat per pi. Sehingga 1,2 dikali 180 derajat hasilnya 216 derajat. Selanjutnya 216 derajat dibagi 3,14 hasilnya 68,79 derajat. Nah, coba kalian perhatikan. Dari jawaban pertama tadi kita juga bisa langsung mengubah ke dalam bentuk derajat. Dengan cara mengganti nilai pi dengan 180 derajat. Paham ya? Ibu percaya kalian bisa mengubah satuan 60 derajat menjadi radian dan 0,8 radian menjadi derajat. Oke? Membahas masalah sudut, kita sering menemui sudut di dalam segitiga. Salah satunya segitiga siku-siku. Mari kita mengenal segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABCD berikut. AB dan BC adalah sisi siku-siku. Maka AC adalah sisi miring. Segitiga PQR berikut. Sisi miringnya apa? QR. Maka yang lain adalah sisi siku-siku. Segitiga KLM berikut. Sisi miringnya apa? KM. Maka yang lain adalah sisi siku-siku. Segitiga XYZ. Sisi miringnya apa? XY. Maka yang lain sisi siku-siku. Jadi sisi miring tidak selalu miring ya, tapi sisi miring adalah sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Kemudian apabila diketahui panjang masing-masing sisinya 3, 4, dan 5, maka sisi miring yang bernilai 5. Jika 5, 12, dan 13, maka sisi miringnya 13. Jika 8, 15, dan 17, maka sisi miringnya yang bernilai 17. Dan jika panjang sisinya 20, 21, dan 29, maka sisi miringnya 29. Maka dilihat dari ukurannya, sisi miring adalah sisi yang paling panjang. Jadi ingat, pada segitiga siku-siku, sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku dan memiliki ukuran yang paling panjang. Kemudian, pada segitiga siku-siku itu berlaku teorema Pitagoras. Di SMP pernah belajar kan? Gimana bunyi teorema Pitagoras? Bukan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Karena nama sudut atau sisi itu tergantung dari segitiganya. Baik, teorema Pitagoras berbunyi panjang kuadrat sisi miring sama dengan jumlah panjang kuadrat sisi siku-siku. Jika diketahui segitiga PQR, siku-siku di P, maka sisi di depan sudut P namanya P, sisi di depan sudut Q namanya Q, dan sisi di depan sudut R namanya R. Perhatikan aturan pemberian namanya ya. Untuk sudut itu huruf besar, sedangkan untuk sisi huruf kecil. Kembali ke teorema Pitagoras tadi. Panjang kuadrat sisi miring P kuadrat itu sama dengan jumlah panjang kuadrat sisi siku-sikunya. Atau Q kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R kuadrat. Atau juga R kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang Q kuadrat. Dan bentuk lain, P itu sama dengan akar dari Q kuadrat tambah R kuadrat. Untuk Q yaitu Q sama dengan akar P kuadrat dikurang R kuadrat. Untuk R yaitu R sama dengan akar dari P kuadrat dikurang Q kuadrat. Sebagai contoh, diberikan segitiga siku-siku dengan panjang sisi 15 cm, 9 cm, dan A cm. Berapa nilai A? Maka A nilainya akar dari 15 kuadrat dikurang 9 kuadrat. 15 kuadrat nilainya 225, 9 kuadrat nilainya 81, maka 225 dikurang 81 hasilnya 144, sehingga akar dari 144 adalah 12.
Jadi panjang sisi A adalah 12 cm. Mudah kan? Nah, Ibu yakin kalian bisa mencari panjang sisi miring pada segitiga ini. Dari pembahasan tadi, dapat disimpulkan yang pertama, satuan sudut itu satu putaran nilainya 360 derajat, maka 1 derajat nilainya 1/360 putaran. Jika 180 derajat sama dengan 1 pi radian, maka 1 derajat nilainya pi per 180 radian. Dan 1 radian nilainya 180 derajat per pi. Ingat, dalam sudut pi nilainya 180 derajat, sedangkan dalam perhitungan pi nilainya 3,14 atau 22/7. Yang kedua, teorema Pitagoras itu berbunyi panjang kuadrat sisi miring sama dengan jumlah panjang kuadrat sisi siku-siku. Yang tak kalah penting bahwa sisi miring berada di depan sudut siku-siku dan berukuran paling panjang. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga kalian dapat memahaminya dan jangan lupa kerjakan latihan yang bertanda berikut. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.